khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al-ayatu lin-nasi la'allahum yatafakkarun, dan seterusnya. Ini diambil daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Pengarang kita boleh mengatakan bahwa Imam Nawawi berkata, "Iqlam annal madhhab al-mukhtar alladhi alayhi man ya'tamidu min al-ulama anna qira'at al-Qur'an afdalu min at-tasbih wa at-takbir wa ghairihi min al-adhan." Jadi Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam madhab yang terpilih itu mengatakan bahwa meyakini hampir semua ulama mengatakan anna qira'at al-Qur'an, bahwa membaca Al-Quran afdal itu lebih utama minat tasbih, daripada tasbih, wa tahlil, dan juga daripada tahlil, wa ghairihi ma'adhan, dan diantara keduanya selain daripada tasbih dan tahlil itu lebih utama kita membaca Al-Quran, dan ini termasuk zikir yang paling afdal. Ini artinya mengingatkan kepada kita bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama, melebihi daripada zikir yang lain. Zikir kita banyak, ada la ilaha illallah. Padahal ada hadis Nabi yang mengatakan, ada yang mengatakan abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nabi mengatakan zikir yang paling utama ketahuilah oleh kamu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini zikir yang utama. Kemudian tasbih juga merupakan zikir, yaitu bacaan subhanallah. Tahmid juga merupakan zikir, yaitu bacaan alhamdulillah. Kemudian tahlil juga merupakan zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Bahkan takbir juga merupakan zikir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Makanya kita kan kalau sholat diiringi dengan zikir. Jadi begitu sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai, itu orang yang ngerti tentang sholat, maknanya sholat, itu akan diiringi dengan zikir. Yang paling pertama adalah baca astagfirullah. Kenapa baca istighfar? Karena kita menyadari barangkali sholat kita yang kita lakukan itu belum sempurna. Dengan mengucapkan zikir, dengan istighfar astagfirullahaladzim, maka kesalahan-kesalahan kita di dalam sholat itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang kita menjamin sholat kita bakalan benar? Belum tentu kan? Maka agar terhindari dari kesalahan-kesalahan, bukan terhindari dari kesalahan, andai kata ada kesalahan, ya, itu akan diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya istighfar. Dan setelah sholat kita dianjurkan untuk zikir dengan apa? 33 kali kita baca subhanallah dengan tasbih. Kemudian 33 kali kita baca alhamdulillah dengan tahmid, dan 33 kali kita baca takbir, yaitu Allahu Akbar. 33 tambah 33 tambah 33 berapa? 99. Dan ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambah 1 jadi 100. Udah segitu aja tuh 100 zikir tuh yang kita baca setiap kita sholat. Makanya jangan sampai setelah sholat Allahumma lantas kabur. Ya, jadi harus minimal kita baca istighfar. Kita baca istighfar, kemudian kita baca tasbih tersebut. Di sini dijelaskan bahwa membaca Al-Quran itu adalah lebih baik, lebih afdal daripada tasbih. Wa qala fi kitabil adhkar, dan disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar, i'lam anna tilawatal Qur'an hiya afdalul adhkar. Ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu adalah zikir yang paling utama. Bayan bagi maka seyogyanya al-mudawamatu 'alaiha, didawamkan bacaan Al-Quran itu. Ya, dibiasakan baca Al-Quran itu, wala yahlu anha, dan tidak ada kekosongan yauman wala lailatan, dalam satu hari atau dalam satu malam, dalam sehari semalam maksudnya. Jadi jangan ada kekosongan satu hari satu malam, jangan sampai kita baca Al-Quran, maksudnya itu. Ya. Jadi tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran mestinya, karena kita tahu zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran.
Apalagi sekarang kan membaca Al-Quran dengan adanya gadget ini, dengan adanya HP ini, itu mudah kita bawa kemana-mana. Kalau mau Al-Quran misalnya ada iPad, nah di HP itu kan bisa ada aplikasi Al-Quran. Sambil misalnya yang biasa naik kereta kan bisa 5 ayat kita baca atau 20 ayat kita baca. Jangan sampai ada dalam satu hari itu kosong kita membaca Al-Quran. Ini kadang-kadang orang baca Al-Quran ngobrol menonton doang. Jangan sampai. Di sini dijelaskan dengan tegas malaya ada yauman wala lailatan. Jadi jangan sampai ada kekosongan di dalam diri kita satu hari kita baca Al-Quran. Targetkan satu hari harus membaca Al-Quran. Jumlahnya terserah. Mau satu hari satu juz bagus, satu hari satu lembar bagus, satu hari 5 ayat bagus. Tapi di sini dijelaskan waktu terbaiknya kita bikin Sunni Anas dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ibnu Sunni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a fi yawmin wa lailatin 50 ayatan lam yuktab minal ghafirin." Orang yang satu hari, ya, dalam satu hari satu malam membaca ayat Al-Quran, jumlahnya adalah 50 ayatan, yang itu ada 50 ayat, lam yuktab minal ghafirin, maka orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk golongan orang-orang yang ghafil, yaitu orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita nggak mau dicatat sebagai orang yang lalai, maka biasakan setiap hari kita membaca Al-Quran minimal 50 ayat. Nah, sekarang kita sudah tahu tinggal ngamalin. Apalagi punya target satu hari satu juz. Wah, ini udah termasuk luar biasa. Kalau ulama kita dulu bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran cuma 5 hari, cuma 3 hari. Kalau kita punya target satu hari satu juz, berarti kita dalam satu bulan itu bisa khatam Al-Quran. Hanya yang paling enak agar kita punya kemampuan itu dibikin guru. Sekarang ada guru kotak Al-Quran. Jadi dikasih target seminggu mesti baca satu juz. Itu ada yang kayak gitu. Ada juga yang 3 hari satu juz. Bahkan ada yang 1 hari satu juz. Saya punya guru alumni udah 30 tahunan tak ketemu. Sejak 5 tahun ini nih ada grup baca Al-Quran, grup alumni pesantren. Orangnya di mana-mana, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi, kemudian ada yang di Garut. Kita bikin grup itu sama alumni. Targetnya 3 hari itu satu juz 3 hari. Alhamdulillah besok di bulan Oktober akhir kita akan mengadakan khataman yang ke-600 kali. Ke-600 kali, insya Allah besok langsung di pondok, karena kebetulan sebagai sekalian tahu guru-guru kita. Jadi kalau mudawamah itu enak. Nah ini kan kadang-kadang memang bawaannya malas kita baca Al-Quran. Kita tahu Al-Quran itu banyak pahalanya. Kita tahu Al-Quran itu sebagai pedoman kita, dan kita tahu bahwa Al-Quran itu setiap kita baca satu hurufnya kita mendapat 10 kebaikan kalau kita bacanya dalam keadaan biasa. Kalau kita bacanya dalam keadaan sholat, lain lagi. Nanti dirayakan pahalanya beda. Tetapi kadang-kadang malas minta ampun. Kenapa? Karena godaan setan. Kan yang melarang, yang mengganggu kita untuk berbuat baik di dalam diri kita ada 2. Yang pertama ada setan, kemudian yang kedua ada nafsu. Setan kita berhasil untuk mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Tetapi kadang-kadang ada nafsu kita yang melarang kita untuk berbuat baik. Ini kadang-kadang orang yang susah untuk mengikuti bacaan Al-Quran. Jadi kalau orang membaca Al-Quran satu hari satu malam 50 ayat dia baca, maka dia tidak tercatat sebagai orang-orang yang ghafil, yaitu orang-orang yang lalai. Orang yang lalai itu orang yang malas melaksanakan ibadah, kemudian malas berzikir, pokoknya malas berbuat baik. Hanya ada ayat yang di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Jadi orang yang lalai itu adalah orang yang termasuk sholatnya itu adalah
masuk neraka. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang dalam sholatnya lalai, goblok aja. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali manfaat-manfaat Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an sampai kita dianjurkan untuk setiap hari jangan sampai ada kosong membaca Al-Qur'an gitu ya. Minimal bagi yang malas itu baca surat Al-Ikhlas bagi yang malas, karena ini memberi kesempatan bagi orang yang jarang membaca Al-Quran. Silakan baca surat Al-Ikhlas, karena dengan membaca surat Al-Ikhlas itu sama dengan, apalagi kalau kita baca 3 kali, maka sama dengan kita mengkhatamkan Al-Quran. Lebih bagus kan? Cuma ingat, itu malas namanya. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahlul Quran hum ahlul qalbi wasati. Ahlul Quran, ahli Quran itu dimaknai macam-macam. Ahli Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran. Ahli Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Ahli Quran adalah orang yang dawam membaca Al-Quran. Itu termasuk ahli Quran. Itu dinyatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hum ahlullah. Mereka itu adalah keluarga Allah. Jadi dianggap keluarga yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dawam membaca Al-Quran, mereka yang dawam menghafalkan Al-Quran, dan mereka yang melaksanakan ajaran Al-Quran. Nah, jadi banyak kisah dengan sebab-sebab Al-Quran ini orang menjadi orang yang hebat dan sangat luar biasa. Saya pernah menceritakan ada sebuah kisah, yaitu orang terkenal negara kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Semua orang kenal karena beliau pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Dia waktu belajar di Jerman belajarnya, ya, termasuk manusia yang jenius. Jadi ada 3 orang, ya, ada 3 orang yang termasuk jenius, yang lain dari luar negeri. Yang 2 ini adalah non Muslim, cuma dia aja yang Islam. Suatu ketika B.J. Habibie ini melihat teman-temannya yang ada yang 2 ini sangat luar biasa. Dia gak bisa mengalahkan kedua orang ini dari segi prestasinya. Sampai-sampai dia tanya, apa sih yang kamu lakukan sampai bisa seperti ini? Saya kalah. B.J. Habibie itu kan orang pintar, tapi masih ada yang lebih pintar dari dia. Ada 2 orang. Orang itu adalah orang Muslim. Nah, begitu dia selidikin, bahkan dia tanya langsung apa penyebabnya, apa dia bilang? Jawabannya sangat mengejutkan. Bahkan kita juga heran. Ternyata kedua orang ini yang melebihi kepintarannya dari B.J. Habibie itu melakukan kebiasaan setiap pagi jam 3 dia bangun, kemudian dia mandi dan dia baca Al-Quran. Coba orang non Muslim baca Al-Quran, cuma memang beda. Kalau dia bacanya untuk pengetahuan, kalau kita membaca bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada zikir yang tidak diniatkan untuk zikir. Kayak orang Arab itu kalau ngomong ya Allah, kan kita pikirnya ya Allah. Tapi maknanya itu bukan zikir buat dia. Hanya orang Arab atau yang sudah pernah umroh, kadang-kadang kan suka bingung. Ya Allah bisurah, ya Allah bisurah. Ya Allah, sorry. Itu dia bukan berzikir pada saat dia mengucapkan ya Allah. Kalau kita bilang, wih hebat ya orang Arab, nonton bola aja nonton bola ya. Kalau mau golin, ya Allah suka ya Allah. Itu bukan ya Allah yang disebut maknanya dia, tetapi artinya itu adalah ayo. Orang Arab itu kalau nyebut ayo ya Allah. Jadi dia, ya Allah bismillah, ya Allah. Jadi kata-kata Allah itu bukan bermaksud zikir, tetapi kita ketika membaca Al-Quran ini bermaksud zikir. Nah, orang yang tadi, 2 orang tadi, dia tidak bermaksud berzikir, dia tidak bermaksud membaca Al-Quran untuk mendapatkan pahala, tapi untuk mendapatkan pengetahuan. Sebab dia yakin di Al-Quran itu banyak ilmu, banyak pengetahuan. Akhirnya B.J. Habibie ketika diberitahukan itu nangis deh. Orang non-Muslim aja baca Quran, kenapa saya tidak? Akhirnya dia lakukan itu, bahkan diiringi dan diawali
sholat tahajud baru membaca Al-Quran, dan prestasi beliau meningkat, prestasi beliau mengalahkan dengan sebab membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini merupakan petunjuk, Al-Quran ini merupakan taroman, Al-Quran ini juga merupakan pedoman buat kita. Jangan sampai kita lalai membaca Al-Quran dan jangan ditinggalkan. Pokoknya wajibin diri kita setiap hari kita baca Al-Quran walaupun cuma 3 ayat. Apalagi sekarang ada HP, simple aja tuh aplikasi Al-Quran di HP. Gimana kita sholat, begitu habis sholat kita baca Al-Quran. Boleh kalau sampai satu hari itu bisa 1 juz kita baca Al-Quran. Misalnya maghrib kita baca, kita awal malam kita baca Al-Quran setengah juz, dan subuh atau duha kita baca lagi setengah juz. Itu insya Allah akan selesai dalam 30 hari. Jadi jangan memanfaatkan HP itu WA-an, memanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti di dalamnya adalah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti akan menerangi kita di dalam kubur ketika kita wafat. Dan Al-Quran juga yang akan ditanya oleh malaikat munkar ketika kita ada di dalam kubur. Karena ada dua pertanyaan. Marabbuka, siapa Tuhanmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma imamuka, apa pedoman hidupmu, wa ma qiblatuka, dari mana arah kiblatmu, wa man ikhwanuka, dan siapa saudara-saudara kamu. Ini yang menjadi pertanyaan. Makanya kalau kita sering membaca Al-Quran, secara otomatis kita akan bisa menjawab Al-Quran imam, Al-Quran imam saya, Al-Quran pedoman hidup saya. Nah, jadi ini merupakan sebuah motivasi dari kitab Al-Qur'an ini bahwa wala yakhlu kullu yawmin wa lailatin min qira'atil Qur'an. Jangan sampai kosong setiap harinya baik siang maupun malam terlepas dari membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kajian kita malam ini merupakan motivasi buat kita agar kita bisa mengamalkannya, membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan cuma waktu demo 212 kita rame-rame di sono untuk membela Al-Quran. Setelah kita bela Al-Quran nggak pernah kita baca, maka kita akan menjadi akan membiarkan perjuangan kita. Mari dengan membaca Al-Quran, insya Allah kampung kita akan berkah, keluarga kita akan berkah, dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang punya pemahaman dan kita tutup dengan tertinggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita untuk berada di jalannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Abdul Ma'ruf wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali